我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利。Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khusus kelas Pratama dan Madya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan baik, siapkan juga Alkitabnya. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah ku benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah ku benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah ku benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Silakan duduk teman-teman, tibanya saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat dan mengasihi kita. Teman-teman dapat memberi persembahan melalui scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Mari kita menyanyikan pujian Berilah yang Baik bersama-sama. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo adik-adik, kelas Pratama dan kelas Madya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, ambil Alkitabnya dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih saat ini kami mau bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang masih sekolah minggu dari rumah. Kiranya Tuhan yang terus kami puji dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hari Pentakosta dan juga hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta atau biasa disebut hari turunnya Roh Kudus. Bagaimana? Ayo, ada yang masih ingat gak? Kira-kira apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Nah, Roh Kudus turun itu ketika semua orang merayakan
hari raya persembahan buah sulung ya. Nah, mereka semua itu berkumpul di mana? Di Yerusalem. Dan ada sebuah kejadian yang sangat menarik, yang sangat menakjubkan terjadi, di mana para murid-murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat memberitakan Injil. Wow. Nah, hari ini adik-adik kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pelajaran kita dari Kisah Para Rasul. Yuk, semua buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yuk, buka Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, kisah yang menarik ya adik-adik. Jadi ketika Petrus berkhotbah, ternyata banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Kira-kira ada berapa adik-adik? Coba kita lihat di ayat 41, yaitu pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, sangat luar biasa adik-adik. Ketika Petrus menyampaikan tentang kabar sukacita, menyampaikan tentang Injil kepada banyak orang, ternyata jumlah mereka bertambah dan menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Wow, sungguh bukan jumlah yang sangat kecil, tetapi sangat besar. Nah, adik-adik, setelah mereka berkumpul, jumlah mereka bertambah, apa yang terjadi? Tema kita hari ini adalah berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Tema kita hari ini adalah Aku mau berbagi. Aku mau berbagi. Nah, adik-adik, Kak Merlin mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik pernah berbagi dalam hal apa? Coba adik-adik boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira adik-adik pernah berbagi dalam hal apa? Mungkin adik-adik pernah berbagi dalam hal makanan, atau berbagi dalam hal pertolongan. Misalnya membantu papa atau mama di rumah. Terus kira-kira adik-adik pernah berbagi dalam hal kesaksian. Contohnya, oh hari ini aku bersaksi Tuhan Yesus menyembuhkan opa atau oma, Tuhan Yesus menyembuhkan aku dari sakit misalnya. Itu juga berbagi loh adik-adik. Jadi tadi berbagi dalam hal makanan, kebutuhan jasmani. Kemudian berbagi dalam hal menolong orang tua di rumah. Atau juga mungkin adik-adik pernah menolong orang lain. Misalnya biasanya ada adik-adik yang menolong ketika ada nenek-nenek yang mau menyeberang. Atau misalnya adik-adik menolong oma opa, atau menolong
adik yang ada di rumah, menemani bermain, juga menolong papa dan mama ya di rumah. Terus adik-adik juga berbagi dalam hal berbagi tentang kesaksian hidup, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Nah, coba kita lihat di ayat 42. Dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka itu terus mendengarkan tentang kabar sukacita tentang firman Tuhan dari para rasul, dan juga mereka rajin bersekutu, mereka rajin mengikuti persekutuan. Kemudian mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Kemudian mereka juga terus bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi tidak ada yang pelit adik-adik, tidak ada yang bilang, ini kan punya aku gak mau berbagi sama kamu. Ini kan punya aku gak mau, nanti cepat habis. Enggak adik-adik, tetapi mereka itu tetap bersatu. Mereka tidak ada yang egois, mereka tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Ya, tetapi mereka terus bersatu dan menganggap bahwa segala kepunyaan mereka itu adalah milik bersama. Kemudian ada juga orang-orang yang sangat murah hati. Ada juga yang suka menolong, peduli kepada orang lain. Buktinya di ayat 45 dikatakan bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Wow, baik sekali ya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ternyata ada yang sangat murah hati, ada yang suka menolong, ada yang sangat peduli kepada orang lain, yaitu ada yang menjual hartanya lalu membagi-bagikannya kepada orang lain. Tetapi tentunya dengan orang ini juga melihat, si A butuh ini, aku mau ngasih dia ini gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari orang lain. Ya, dikatakan bahwa sesuai dengan keperluan masing-masing. Terus mereka juga selalu beribadah bersama. Ya, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka bahkan juga terus bersekutu dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wow, ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Kalau mungkin sekarang dikatakan gereja ya adik-adik, gereja itu apa sih? Gereja itu bukan hanya gedung gereja, bukan karena gedungnya, bukan bangunannya yang bagus, bukan letaknya yang strategis, bukan adik-adik. Tetapi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kumpulan orang-orang yang sudah percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Kak Merlin, adik-adik juga, dan orang tua yang ada di rumah adalah gereja. Nah, jadi masih ingat gak adik-adik ada lagu yang mengatakan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Ya, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik, di ayat yang terakhir, buah dari persekutuan atau hasil dari persekutuan jemaat mula-mula yang sangat baik, di mana mereka terus saling tolong-menolong, mereka terus saling peduli satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Mereka terus bertekun dalam pengajaran, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka berdoa, mereka berbagi satu dengan yang lain. Apa yang menjadi hasilnya? Di ayat yang ke-47, yuk kita baca sama-sama. Dan mereka disukai semua orang. Wow, ternyata adik-adik, kalau kita hidup seperti cara hidup jemaat mula-mula,
kita itu disukai oleh semua orang. Dan apalagi tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi dari jumlah yang 12 murid, dari jumlah 12 murid terus ditambah menjadi 3.000 orang. Dari 3.000 orang dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Wah, Kak Merlin tidak terbayang ya berapa banyak jumlah jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, yaitu yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita patut untuk membagikan itu kepada orang lain juga. Bersaksi ya adik-adik, kita perlu bersaksi. Dan juga yang kedua, setia di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin mendengarkan khotbah ya. Berikutnya yang ketiga adalah tetap setia bersekutu dan berdoa. Yuk kita terus tingkatkan persekutuan kita dengan keluarga karena kondisi pandemi yang belum berakhir. Akhirnya cara kita bersekutu adalah bersekutu dengan keluarga. Adakan doa pagi, doa malam, ataupun persekutuan kecil bersama dengan keluarga. Kemudian yang berikutnya, sekarang yang keempat adalah tidak mementingkan diri sendiri, melainkan terus peduli kepada orang lain. Yuk, mari kita terus membantu ataupun menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jangan kita mengatakan, kamu kan bukan keluarga aku, jadi aku gak mau membantu kamu. Kamu bukan teman aku, jadi aku tidak mau menolong kamu. Ya, tapi hari ini kita diajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan terus menolong, peduli kepada orang lain. Kemudian kita juga akan terus berbagi kesaksian kepada orang lain. Kesaksian yang hidup adalah bukti yang nyata bagi orang lain tentang Tuhan Yesus. Kita adalah kitab terbuka. Jadi, cara hidup kita akan dilihat orang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang tentunya adik-adik, mari terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat supaya hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Dan yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Sama seperti kisah hidup jemaat mula-mula hari ini yang hari ini kita pelajari, yaitu Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari terus menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Aku mau berbagi dalam hal apa saja. Misalnya, kalau kita masih kecil, aku kan belum punya uang untuk bisa kasih ke orang. Boleh dengan mendoakan mereka. Misalnya di rumah, berbagi dengan kita memberikan pertolongan kepada papa dan mama. Ya, misalnya mencuci piring, menyapu, ya. Jadi berbagi apa yang bisa kita lakukan. Dan juga berbagi tentang kesaksian hidup kita, bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Siap adik-adik untuk berbagi mulai hari ini? Siap! Kalau sudah siap, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47a. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
Yuk kita ulang sekali lagi ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47a. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami bagaimana untuk menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau terus mendengarkan firman Tuhan, kami mau terus belajar firman Tuhan, kami mau terus setia untuk berdoa, kami juga mau untuk menolong, bahkan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini jangan lupa ayat hafalannya ya, dihafalkan dan kirimkan ke grup minta tolong papa dan mama. Nah, adik-adik, sebagai bahan prakarya kita hari ini, Kak Merlin mau adik-adik untuk membuat satu video atau foto di mana adik-adik berbagi. Berbagi dalam hal apa? Misalnya, adik-adik berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya adik-adik juga bisa berbagi bantuan di mana adik-adik menolong papa dan mama di rumah. Selama seminggu ini, yuk mari kita melakukan hal ini bersama-sama, yaitu membantu papa dan mama. Nah, nanti adik-adik boleh minta tolong papa dan mama untuk foto adik-adik ya. Boleh juga dalam bentuk video. Oke? Nah, kemudian jadi selama 1 minggu ini adik-adik membuat itu ya. Mari kita tolong papa dan mama kita di rumah. Kita mengerjakan apa yang kita bisa. Boleh tanya papa dan mama, "Papa, mama, apa yang bisa aku bantu?" Ya, sebagai contoh bahwa kita mau berbagi. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Mari bergabung dalam persekutuan sekolah minggu. Pratama 1 dan 2 pada minggu sore jam 3 dan Pratama 3 dan Madia pada hari Sabtu sore. Kalau ada yang mau bergabung, boleh langsung menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini, atau boleh menuliskan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38.
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah memberi dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38.